Oke, selamat pagi. Saat ini kita akan lanjutkan untuk diskusi. Masih ada satu kelompok yang belum tampil. Dan seperti biasa, saya selalu ingatkan dalam kegiatan diskusi, setelah kelompok presentasi, harus ada tanggapan. Harus ada tanggapan berdasarkan materi yang Anda sudah dengar. Jadi tolong diperhatikan, hargai teman Anda, kelompok yang lain untuk membawakan materi, jadi kalau ada yang bicara, hargai ya. Oke, saat ini saya serahkan saja kepada kelompok dari Whitley. Dipersilakan. Sudah? Ya, dipersilakan. Ya, sudah. Oke. Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas apa saja yang menjadi tujuan dari kebijakan fiskal. Sebelum masuk dalam pembahasan kita pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Enrico Rory, ada Heavenly Tamuno, ada Irfan Langi, kemudian ada juga Joranski Kolibu, ada Lasli Mokorimba, dan sayangnya ada 2 teman kita yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena mungkin terhalang karena jaringan juga, dan ada teman kita yang sakit. Maka sayang sekali teman kita Putri Rondonu dan Jonathan Nelwan kali ini tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Sekarang kita masuk dalam pengertian kebijakan fiskal yang akan dibahas oleh Theo Kasenda dan Heaven. Menggantikan Theo Kasenda, saya akan membacakan penjelasan yang sudah dipersiapkan oleh Theo. Sebelum mengenal tujuan dari kebijakan fiskal, kita harus mengenal terlebih dahulu apa pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri. Fiskal secara bahasa artinya berhubungan dengan penerimaan rumah tangga negara, khususnya pajak. Ya, pajak. Pajak merupakan penerimaan utama bagi hampir setiap negara di dunia. Sebetulnya, fiskal tidak hanya berhubungan dengan pajak, namun berhubungan juga dengan belanja rumah tangga negara. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Silakan, Heavenly. Suatu negara tentunya menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus. Ini bisa terjadi jika kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, yang tentunya ditandai dengan rendahnya jumlah pengangguran, kemudian harga stabil dan investasi bertumbuh. Kebijakan fiskal adalah alat untuk mencapai hal tersebut. Jika banyak pengangguran, pemerintah tentunya dapat meningkatkan belanja negara. Misalnya dengan membuka proyek pekerjaan umum sehingga banyak tenaga kerja yang bisa terserap. Ketika tenaga kerja tersebut sudah mendapatkan penghasilan, maka tentunya konsumsi dan produksi meningkat sehingga perekonomian dapat melaju lebih cepat. Itulah penjelasan singkat dari saya. Dan terima kasih mengenai pengerian dari kebijakan fiskal. Saya kembali kepada Whitley. Baik, jadi dari pembahasan yang kita sudah dengarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola
penerimaan, dan pengeluaran negara. Nah, kebijakan fiskal ini merupakan alat untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Lalu, secara spesifik, apa sih sebenarnya tujuan dari kebijakan fiskal itu? Akan dibahas oleh teman kita, Enrico Rory, Joranski Kolibu, Lafli Mokorimban, Irfan, dan Jonathan. Kepada Enrico. Terima kasih. Nah, jika kalian mencari berbagai sumber mengenai tujuan kebijakan fiskal, maka kalian akan menemukan berbagai versi dan variasi penjelasan mengenai tujuan kebijakan fiskal. Dari situ bisa didapati tujuan umum dan tujuan khusus kebijakan fiskal. Baik, terima kasih untuk Enrico. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang akan dibawakan oleh Lafli Mokorimban. Silakan Lafli. Tujuan umum dari kebijakan fiskal adalah menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Simpelnya, tujuan kebijakan fiskal ini secara umum adalah supaya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara terus membaik dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih banyak Lafli untuk pembahasan yang sudah dibawakan. Kita lanjut kepada Joranski Kolibu. Perhatikan waktu ya, tinggal 5 menit. Dari berbagai versi yang bisa kita temukan, ada 3 tujuan khusus yang dapat kita temukan di hampir setiap versi. Yang pertama adalah meningkatkan produk domestik bruto. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui, PDB merupakan ukuran dalam menghitung seberapa jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Diharapkan dengan adanya kebijakan fiskal yang tepat, jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara akan bertambah sehingga meningkatkan PDB. Pada akhirnya, jika ada peningkatan PDB dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan akan semakin meningkat. Terima kasih Joranski yang sudah menjelaskan tujuan khusus yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan khusus yang kedua yang akan dijelaskan oleh Irfan Langi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Tidak dipungkiri bahwa pengangguran merupakan permasalahan perekonomian. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan pengangguran bisa berkurang karena semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Salah satu contoh solusinya adalah seperti yang sudah dibahas oleh Fadli Tahunut sebelumnya, yaitu adanya pembukaan proyek pekerjaan umum sebagai lapangan kerja agar pendapatan masyarakat meningkat. Ya, baik. Terima kasih banyak Irfan. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan khusus kebijakan fiskal yang ketiga, yaitu stabilitas harga barang dan jasa, yang sayangnya harusnya dijelaskan oleh teman kita Jonathan Nelwan, namun tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita saat ini. Kebijakan fiskal juga tentu bertujuan salah satunya untuk mengatasi inflasi ataupun deflasi. Stabilitas harga akan menjamin nilai uang stabil dan daya beli masyarakat tentunya akan stabil. Jika pendapatan masyarakat naik, maka harga barang-barang stabil, maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Jika ini terjadi terus dan menerus, maka ini menjadi indikasi adanya keberhasilan pembangunan ekonomi. Itulah tujuan-tujuan kebijakan fiskal baik umum ataupun khusus. Jadi dari pembahasan kita tadi, kita bisa mengetahui adanya tujuan umum dan tujuan khusus dari kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal bertujuan untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, prioritas, pembangunan, serta pertumbuhan perekonomian nasional. Sedangkan secara khusus terdapat setidaknya 3 tujuan
yaitu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi pengangguran. Stabilitas harga barang dan jasa. Pembahasan kami telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita pada hari ini, Putri Rondonuwo. Apa ada Putri di sini? Silakan Putri. Kalau tidak ada, diganti saja. Baik. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Semoga teman-teman sudah bisa benar-benar menyimak materi yang sudah kami sampaikan tadi. Tentunya saat ini kami membuka, sangat terbuka untuk semua tanggapan, tambahan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah persiapkan mungkin untuk setelah mendengar pembahasan yang sudah kami bawakan tadi. Jika ada, kami persilakan. Oke, kelompok yang lain harus ada tanggapan ya. Dipersilakan, jangan buang-buang waktu, dipersilakan. Dipersilakan kelompok yang lain. Ditanggapi. Fiskal adalah suatu kebijakan Kebijakan pemerintah fiskal ya. Tolong kebijakan fiskal, bukan kebijakan fisikal. Kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pengeluaran negara. Pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 3, sebenarnya pengeluaran atau penerimaan yang dikelola oleh pemerintah itu contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke, disimpan dulu. Ada lagi? Bisa diulangi kembali. Jadi pertanyaan mereka, contoh pengelolaan, pengeluaran, dan penerimaan negara. Contohnya seperti apa? Dipersilakan yang lain, satu lagi. Jika ada lagi, mungkin dari kelompok 3, mungkin dari kelompok, tadi sudah dari kelompok 3 ya. Jika ada yang dari kelompok 2, teman-teman kita yang dari Panti mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan, dipersilakan. Bagaimana kelompok yang lain? Yang tidak menanggapi akan ditanyakan sebentar. Kelompok yang tidak menanggapi berarti siap untuk bertanya, menjawab sebentar. Oke, sudah siap kelompok? Mungkin dari Irfan atau Enrico atau dari Heaven, jika ada jawaban untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 3 tadi, pengeluaran dan pemasukan negara. Ya, tadi kan dijelaskan kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Contohnya itu seperti apa? Kelompok tadi bertanya. Jadi kalau seperti di rumah tangga, dalam rumah tangga itu dikelola juga yang namanya penerimaan dan pengeluaran rumah tangga. Contoh,
Penerimaan rumah tangga, oh ada gaji. Pengeluarannya apa? Oh, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan konsumsi keluarga, kebutuhan pulsa, kebutuhan doi bensin, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori rumah tangga. Nah, yang mereka maksudkan adalah negara. Contoh yang dikelola oleh negara berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran itu seperti apa? Dipersilakan. Ya, waktu kita tinggal 6 menit ya, silakan. Baik, Sar. Kalau mungkin kalau misalnya diambil dari konsep seperti itu, maka mungkin salah satu contohnya untuk penerimaan, pengeluaran dan penerimaan, pengeluaran dari pemerintah itu mungkin seperti mereka penerimaannya adalah melalui pajak. Kemudian pengeluaran mereka mungkin untuk pembangunan jalan. Nah, di sini kebijakan fiskal ini masuk. Jadi, melalui kebijakan fiskal ini, bagaimana mereka mengakomodir agar melalui kebijakan ini, pengeluaran negara itu bisa untuk mengembalikan menjadi pemasukan kembali negara. Jadi, seperti contoh yang sudah disebutkan oleh teman kita Heavenly Tamunu dan Irfan Langit sebelumnya. Andai kata banyak pengangguran, maka melalui kebijakan fiskal ini mengencourage pemerintah untuk membuka proyek pekerjaan umum. Nah, bagaimana cara mereka membuka proyek pekerjaan umum? Ya, itulah bentuk pengeluaran mereka. Jadi dari situ mereka akan mendapatkan kembali sebenarnya pemasukan. Itu sebenarnya salah satu tujuan dari kebijakan fiskal. Jadi ketika banyak pengangguran, pengeluaran yang dilakukan oleh negara, mereka membuka proyek pekerjaan umum, pengangguran jadi berkurang karena banyak tenaga kerja yang sekarang sudah memiliki penghasilan, kemudian dari situ karena pendapatan masyarakat meningkat, maka otomatis pembayaran untuk contoh yang paling singkat adalah pembayaran pajak akan semakin meningkat. Dari situ mendapatkan kembali pemasukan untuk negara itu sendiri. Mungkin itu, Sir, jawaban dari kami. Bagaimana kelompok penanya? Terima kasih. Jawabannya jelas, Sir. Oke, saya mau kasih tambahannya. Jadi, contoh dari penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola pemerintah itu terlihat di APBN, ya, anggaran pendapatan belanja negara. Di APBN itu sudah mencakup semua penerimaan negara, semua pengeluaran negara dalam 1 tahun. Di dalamnya tadi sudah disinggung ada penerimaan pajak, ada pengeluaran ini dan itu. Nah, saya mau kasih tambahan di sini. Penerimaan negara. Ada penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi penerimaan negara itu hanya 2. Penerimaan negara pajak dari sektor pajak yang merupakan penerimaan terbesar dan penerimaan negara bukan pajak. Ya, bukan pajak. Bukan pajak itu sudah banyak sekali. Penerimaan negara tahun 2019 itu uangnya untuk membiayai akan pengeluaran tahun 2020. Ya. Makanya diatur. Pemerintah atur. Pengeluarannya seperti apa? Ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran rutin itu seperti gaji pegawai, TNI Polri. Kemudian tidak rutin ada belanja modal, investasi, infrastruktur, tergambar di APBN. Contoh, pengeluaran terbesar di APBN itu adalah dari sektor pendidikan. Sekitar 20%. Jadi kalau pengeluaran Indonesia di tahun 2020 ini ada kurang lebih 2.100 atau 200 triliun, ya, mengalami peningkatan, 20% dari situ pendidikan. Jadi berapa triliun itu? Hampir 500 triliun untuk pendidikan. Kemudian anggaran untuk pertahanan keamanan misalnya 15 triliun. Anggaran untuk kesehatan misalnya 18 triliun. Infrastruktur 10 triliun. Dan lain-lain ya. Nah, bagaimana pemerintah mengambil kebijakan fiskal?
berkaitan dengan penghematan. Contoh, ya. Untuk Kementerian Pertahanan Keamanan yang waktu diputuskan di APBN itu direncanakan akan membeli 10 pesawat tempur F-16 dari Rusia misalnya. Nah, kemudian pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, artinya mengurangi pengeluaran tapi meningkatkan penerimaan. Nah, akhirnya dirubah kembali, dibahas kembali dalam APBN perubahan, diputuskan hanya 5 unit pesawat F-16 yang dibeli karena untuk mengurangi pengeluaran. Atau kegiatan Kementerian ke luar negeri biasanya 10 kali 1 tahun, misalnya dibatasi jadi 5. Jadi dikurangi. Ya. Misalnya rencana untuk pembuatan bandara, perluasan bandara Samratulangi menjadi 7.000 km misalnya. Oh, dibatasi nanti tahun depannya karena untuk menghemat. Bandara sekarang masih bisa digunakan. Jadi intinya pengeluaran itu ditekan, tapi penerimaan itu ditingkatkan. Nah, jadi contoh untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara itu, ya itu APBN. APBN yang pemerintah kelola. Ya, yang di dalamnya tadi ada Witi sudah sampaikan beberapa contoh. Kalau Anda mau lihat APBN, semua itu pengeluaran pemerintah, penerimaan ada di situ. Oke, itu tambahan dari Sir. Jadi kebijakan fiskal ini ya kelompok saja langsung kasih kesimpulan. 1 menit. Dipersilakan. Kasih unmute. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, untuk pengertian fiskal itu adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, tujuannya terbagi menjadi 2, ada yang umum dan ada yang khusus. Untuk umum itu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan untuk kebijakan secara khusus terbagi menjadi 3, meningkatkan PDB, memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan stabilitas harga dan jasa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin masih ada yang kurang-kurang. Teman-teman kami juga masih ada yang belum bisa bergabung. Semoga di kesempatan berikutnya kami bisa tampil lebih baik lagi. Semoga teman-teman juga bisa mengerti pembahasan yang sudah kami bawakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok yang sudah membawakan materi mereka dan yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan materi ini bisa lebih dipahami dan nanti Anda pelajari lebih lanjut. Dan bagi murid-murid yang belum berpartisipasi, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikut lebih aktif lagi ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok yang sudah membawakan, kelompok dari Witli ya. Oke, terima kasih. Apakah masih ada kelompok yang belum tampil? Sudah selesai? Dari Panti, Sir, Panti. Oke. Nanti kita ambil waktu untuk pertemuan minggu depan di hari